Pasif income dari gaji UMR, mungkinkah? Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika suatu hari nanti, uang tetap masuk ke rekening, meskipun kamu sedang tidur, sedang liburan, atau bahkan sedang tidak bekerja? Itulah yang disebut banyak orang sebagai passive income. Masalahnya, banyak orang langsung berpikir, passive income hanya untuk orang kaya. Harus punya modal ratusan juta, harus punya bisnis besar, harus punya banyak properti. Padahal kenyataannya, semua passive income besar hampir selalu dimulai dari jumlah yang kecil. Bahkan dari gaji UMR sekalipun. Misalnya seseorang memiliki gaji 4 juta rupiah per bulan. Setelah kebutuhan pokok, dia berusaha menyisihkan 10% penghasilannya. Artinya, sekitar 400 ribu rupiah setiap bulan. Memang terlihat kecil, bahkan mungkin terasa tidak berarti. Tetapi disinilah banyak orang salah paham. Karena kekuatan terbesar dalam membangun aset, bukan jumlah uangnya, melainkan konsistensinya. Bayangkan, 400 ribu rupiah diinvestasikan setiap bulan ke aset produktif seperti saham, reksa, dana indeks, atau instrumen investasi lainnya. Jika rata-rata hasilnya 10-15% per tahun, maka dalam beberapa tahun, aset tersebut mulai tumbuh. Awalnya memang lambat, sangat lambat. Tapi setelah bertahun-tahun, efek compounding mulai bekerja. Keuntungan menghasilkan keuntungan baru. Lalu keuntungan baru itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Seperti bola salju yang terus membesar. Saat menggelinding menuruni bukit, inilah yang tidak dipahami banyak orang. Mereka ingin pasif income besar, tetapi tidak mau memulai dari nominal kecil. Padahal, orang yang sekarang menerima jutaan rupiah per bulan dari dividen atau hasil investasi, dulu juga memulai dari langkah yang sederhana. Bahkan ada yang memulai dari ratusan ribu rupiah. Tentu saja, pasif income tidak akan langsung menggantikan gaji. Jangan percaya jika ada yang mengatakan, kamu bisa berhenti bekerja dalam beberapa bulan. Karena membangun aset membutuhkan waktu bertahun-tahun, kadang bahkan puluhan tahun. Namun, setiap aset yang dibeli hari ini adalah langkah menuju kebebasan finansial di masa depan. Karena tujuan pasif income bukan untuk menjadi kaya mendadak, tetapi untuk mengurangi ketergantungan terhadap gaji. Bayangkan, jika suatu saat kamu memiliki pasif income 1 juta rupiah per bulan, mungkin belum cukup untuk hidup, tetapi tagihan listrik bisa terbayar, internet bisa terbayar, sebagian kebutuhan bisa ditutupi, lalu aset terus bertambah. Pasif income menjadi 2 juta, 3 juta, 5 juta, 5 juta, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit, ketergantungan terhadap pekerjaan mulai berkurang. Pada akhirnya, bukan masalah apakah gajimu UMR atau tidak. Yang lebih penting adalah, apakah sebagian dari penghasilanmu digunakan untuk membangun aset? Karena orang yang hanya mengandalkan gaji akan terus bekerja demi uang. Sedangkan orang yang membangun aset sedang membuat uang bekerja untuk dirinya.